Dan kita masih bersama Pak Irwan membahas mengenai topik adanya penggerebekan pesta seks gay yang baru-baru ini terjadi. Pak Irwan, ya tadi kita sudah membicarakan mengenai bagaimana penerimaan dan juga pemahaman masyarakat tentang adanya penyuka sesama jenis begitu ya, kalau kita tidak mau menyebutkan dengan istilah homoseksualitas yang sepertinya kebarat-baratan seperti itu. Tetapi tentunya adanya pesta seks baik ini sesama jenis maupun juga dengan lain jenis ini kan apakah ini memang umum terjadi atau seperti apa? Ya, jadi begini, ya mungkin saja gitu ya, pesta seks itu bisa terjadi gitu kan. Tapi maksud saya begini loh, apa sih bedanya misalnya ketika ada pesta seks dengan misalnya gitu ya, misalnya kalau kita lihat kaitannya dengan misalnya pelanggan nih, orang-orang yang memanfaatkan jasa prostitusi gitu, ya kan? Poinnya kan ini adalah melakukan kegiatan seks gitu kan. Kalau dari perspektif yang normatif kan adalah melakukan kegiatan seks di luar pernikahan kan gitu ya. Ya itu kan kerangka berpikir masyarakat umumnya kan. Nah jadi apakah itu mau dibilang pesta seks atau kemudian prostitusi atau jajan whatever gitu kan. Poinnya adalah tadi bahwa cara berpikir yang terjadi di masyarakat kita adalah itu dilakukan sebagai satu kegiatan seksual di luar institusi perkawinan gitu, ya kan? Gitu. Jadi disinilah kemudian sebenarnya yang menjadi perdebatan. Makanya saya tadi mengatakan bahwa ketika udah bicara soal tadi ya, seksualitas seringkali kan dibenturannya adalah soal moral dan agama gitu. Nah, kemudian ketika sudah dibenturkan dengan itu kemudian banyak orang kemudian dia cenderung untuk tidak bicara gitu ya, karena dianggap terlalu sensitif gitu ya, seperti itu. Jadi menurut saya di situ ya. Tapi kita juga tahu lah bahwa kalau kemudian ada aturan hukumnya fine gitu ya. Tapi kan tadi pertanyaan saya gitu kan. Yang saya tahu misalnya KUHP kita yang lama itu tidak ada tuh pasal tentang kriminalisasi atau menghukum hubungan sesama jenis. Yang ada adalah di bawah umur kan gitu. Lalu memang tadi disebutkan di berita katanya juga di pasal undang-undang pornografi. Nah, kita tahu undang-undang pornografi itu sendiri juga masih istilahnya banyak pasal-pasal yang bisa menjadi perdebatan gitu ya, seperti itu. Nah, jadi memang kalau menurut saya ini memang sesuatu yang akan terus terjadi, dan persoalannya adalah juga kita kan persoalannya dengan kasus ini misalnya kita mendengar media dan kita dengarnya ya dari satu sumber kan, yaitu ya katakanlah kepolisian gitu kan. Pertanyaannya apakah benar itu benar-benar pesta seks itu, karena itu sebenarnya saya sebagai katakanlah pengamat harus juga mengkritisi ya gitu kan, sejauh mana kemudian berita yang ada di media itu adalah memang perspektifnya siapa gitu kan, dan sumbernya yang kita tahu sampai sekarang adalah satu, hanya polisi kan. Iya, memang ini pesta seks dan juga konteks penyuka sesama jenis ini kan seharusnya memang sesuatu yang berbeda, mungkin menjadi besar karena seperti yang Anda katakan tadi bahwa pemahaman dan juga penerimaan masyarakat dengan minimnya literasi itu memang sangat minim, sehingga ketika ini ada pesta seks gay begitu ya, ini menjadi sangat besar, padahal pesta seks sendiri itu merupakan suatu perilaku yang memang bisa dikategorikan sebagai perzinahan begitu atau di luar pernikahan begitu ya. Nah, ini kemudian juga kalau kalau kita lihat di negara-negara lain ini kan ada rainbow movement namanya begitu ya, komunitas atau pergerakan pelangi yang memperjuangkan hak-hak dari kaum LGBTQ seperti itu. Nah, ini apakah dengan adanya penggerebekan ini, kemudian dengan adanya beberapa pesta seks gay di tempat atau di waktu yang lain di negara kita, apakah ini sudah menandakan bahwa rainbow movement ini sudah ada di negara kita atau komunitas pelangi itu memang sudah ada? Ya begini ya, saya pikir gini ya, dalam konteks kita bicara globalisasi, saya pikir negara manapun di dunia ini nggak bisa kemudian menghindari atau steril dari berbagai macam isu global ya. Maksudnya kan kita tahu kan isu lingkungan, climate change misalnya, contoh lain ya, saya coba mengambil atau kemudian isu tentang feminisme misalnya, atau kemudian juga juga isu-isu tentang lingkungan hidup misalnya gitu ya. Nah, termasuk juga ini kan isu-isu yang katakanlah ya ada istilahnya rainbow lah atau pelangi gitu. Jadi saya pikir
kita nggak bisa menghindari itu. Gitu ya. Nah jadi dan persoalannya menurut saya adalah ini kan begini, kalau kelompok teman-teman LGBT ini kan kemudian kan selalu dianggap sebagai kelompok minoritas gitu kan, seksual gitu kan. Nah yang jadi persoalan adalah mereka seringkali kemudian mengalami diskriminasi, ya, Betul. mengalami penghinaan, jadi padahal yang mereka katakanlah kalau itu disebut sebagai tadi gerakan Rainbow, yang menurut saya adalah sebenarnya persamaan hak sebagai warga negara kan gitu, ya kan, hak untuk bekerja, hak untuk mendapatkan pendidikan gitu ya, seperti itu, hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan misalnya, itu kan hal-hal yang sebenarnya harus dipenuhi oleh yang namanya negara terhadap warga negaranya, tanpa membedakan apa itu gendernya, apa itu agamanya, apa itu orientasi seksualnya, kan begitu sebenarnya. Jadi, Iya, karena jadi hak ketika asasi ada kelompok yang merasa diskriminasi, menurut saya bukan hanya kelompok teman-teman LGBT, tapi lihat kelompok masyarakat adat, misalnya yang kemarin kasus di Kalimantan yang menolak sawit gitu ya, perusahaan sawit itu kan mereka kan juga didiskriminasi gitu, dan mereka menuntut haknya kan gitu. Jadi saya pikir itulah gitu kan. Jadi maksud saya jadi dalam konteks tadi saya bilang bahwa dalam konteks globalisasi ini saya pikir ya kita nggak bisa steril dari itu ya, ide-ide yang berkembang di dunia internasional kan. Iya, memang mungkin harus lebih membuka pemikiran seperti itu. Dan nah, kalau begitu apa yang harus dilakukan baik oleh pemerintah kemudian juga oleh masyarakat pada umumnya untuk masalah-masalah seperti ini? Ya, kalau menurut saya tadi ya, pertama memang adalah menurut saya sini adalah bagaimana kita bisa memahami bahwa ketika kita bicara soal terkait dengan seksualitas, itu ada keragaman gitu ya. Jadi bukan hanya kemudian bahwa seksualitas itu hanya kemudian heteroseksual laki dan perempuan kan gitu ya. Jadi ada bagaimana keragaman seksualitas, keragaman gender itu adalah sesuatu yang bagian dari kehidupan manusia kan gitu ya. Manusia itu kan dilahirkan sebagai sexual being kan gitu ya. Tapi kan kita dan kemudian ketika dalam setiap orang kemudian mengalami katakanlah pengalaman hidup yang berbeda-beda gitu kan, sehingga kemudian itu yang dia kemudian punya katakanlah orientasi seksual ataupun rasa dirinya berbeda dengan yang mainstream gitu ya, katakanlah yang heteronormatif atau heteroseksual, ya itu yang harus kita pahami kan, karena bagaimanapun kita harus melihat mereka adalah manusia kan gitu ya. Jadi tapi saya bilang tadi kan gitu, jadi saya pikir termasuk negara juga harus melihat mereka adalah warga negara gitu kan. Iya, tapi bagaimana penanganan yang tepat agar bahwa kaum minoritas yang memang sudah terlanjur dihakimi ataupun karena adanya pemahaman yang minim itu tidak menjadi semakin melakukan kegiatan-kegiatan yang memang melanggar norma-norma, baik norma masyarakat maupun norma hukum? Ya, jadi begini kan, menurut saya adalah pertama gini kan, yang jelas kan harus, kalaupun kita mau menyebut sebagai negara hukum, pertama kan hukumnya harus jelas gitu ya. Dalam kasus ini gitu kan, seperti saya bilang KUHP yang pasal 298 itu kan itu tidak mengkriminalkan hubungan sesama jenis ketika dilakukan oleh sama-sama orang dewasa misalnya. Catatan di situ adalah yang di bawah umur kan. Nah, lalu kedua, saya pikir juga yang jadi penting adalah tadi lebih bahwa prinsipnya adalah bagaimana menghadirkan keadilan bagi setiap warga negara, siapapun dia gitu, ya. Baik nggak melihat agamanya, nggak melihat etnisnya, nggak melihat tadi ya identitas gendernya ataupun identitas seksualnya. Saya pikir negara harus mengakui itu gitu ya. Jadi persoalannya di kita tuh adalah tadi pertanyaannya adalah gitu, ketika dianggap menganggap norma sosial tapi nggak ada aturan hukumnya, kenapa dia ditangkap kan gitu. Ya. Ini kan yang terjadi gitu ya. Norma sosial katakanlah dianggap melanggar, tapi pertanyaannya adalah hukumnya juga sejalankah dengan norma sosial itu kan. Iya, jadi harus dijelaskan dulu bagaimana landasan hukumnya begitu ya Pak?
Iya, kalau kemudian tadi ya, bahwa kita tahu lah ada beberapa negara di dunia yang misalnya punya aturan atau hukuman terhadap misalnya homoseksual kan gitu. Mhm. Nah, tapi kan di kita ini kan kejadian-kejadian seperti ini menurut saya lebih kepada tadi ya, bahwa dianggap melanggar norma sosial ya gitu kan, gitu. Lalu kemudian yang diterapkan adalah kemudian tindakan dianggap sebagai tindakan pidana atau kriminal, padahal dasar hukumnya apa gitu. Iya, iya. Baik, Pak Irwan, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Dialog Nusantara Petang.